Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor dewan. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Hampir semua gereja kalau ada sidang sinode, pemilihan sinode baru biasanya 5 tahunan. Itu money politik terjadi loh. Hamba-hamba Tuhan mereka nginap di hotel tertentu. Jadi jalan amplop itu besok suruh milih. Terus mau jadi apa? Mau duduk di situ untuk apa? Kalau pakai uang itu Markus. Ini fakta nih ya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Wow, ternyata di dalam gereja juga bisa terjadi korupsi. Ini menjadi sebuah berita yang sangat mengejutkan bagi kita, khususnya sebagai orang Kristen, bahwa ternyata gereja juga tidak bebas dari praktik uang atau tidak bebas dari praktik korupsi. Gereja di mana seharusnya menjadi tempat orang-orang dapat melihat tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang murni, hidup yang tulus, hidup yang benar, tidak ada kecurangan, tetapi ternyata tetap ada oknum-oknum yang merusak citra yang demikian. Parahnya lagi bahwa hal ini dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau orang yang ingin menjadi ketua sinode atau menjadi orang nomor 1 di dalam organisasi sinode gereja. Fakta yang disampaikan oleh pendeta Daniel Alexander, hal ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa semua tahu ada di beberapa gereja, dan beliau menyampaikan hampir semua gereja melakukan hal yang demikian. Maka dari itu sangat disayangkan bahwa tindakan korup atau politik uang di dalam pemilihan ketua sinode dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani. Kita tahu bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan oleh gereja, tetapi oleh oknum-oknum yang matanya telah dibutakan oleh uang. Benarkah menjadi seorang pemimpin atau ketua sinode gereja merupakan posisi yang sangat strategis untuk mendapatkan atau memiliki uang? Jika demikian, maka fungsi dari seorang pemimpin menjadi salah menurut Alkitab, karena bukan demikian yang diajarkan oleh firman Tuhan terkait dengan menjadi seorang pemimpin rohani. Sebelum kita memberikan tanggapan, mari terlebih dahulu kita melihat cuplikan video dari pernyataan tentang fakta yang disampaikan oleh pendeta Daniel Alexander. Kalau kita mau jujur, ini bukan rahasia lagi. Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor dewan. Di Senayan itu. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Hampir semua gereja kalau ada sidang sinode, pemilihan sinode baru biasanya 5 tahunan. Itu money politik terjadi loh. Wow. Bayangin itu. Iya. Harus sedih sekali. Untuk memilih pemimpinnya, ketua sinodenya. Jadi hamba-hamba Tuhan mereka nginap di hotel tertentu. Jadi jalan amplop itu besok suruh milih ini. Dulu kan yang pikir tuh ngomong ternyata betul. Aduh bayang. Terus mau jadi apa? Mau duduk di situ untuk apa? Kalau pakai uang. Iya. Menyedihkan. Maka itu Markus. Ini fakta nih ya. Fakta. Iya. Pertama kali kalau dibaca Markus 21 kok di rumah. Sekarang kita lihat apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah. Kalian pikir salah terjemahan bahasa Indonesia. Kalian cari berapa bahasa. Sampai hari ini kalian salah satu belajar kita harus bahasa Jawa. Kalau pakai sampai hari ini. Inggris, Jerman, kalian pakai. Lah, semua bilang Yesus ada di rumah. Kalau ada di rumah berarti rumahnya sendiri. Kalau dia ada di sebuah rumah, memang dia nggak pernah kontrak rumah, nggak pernah pinjam rumah, beli rumah sewa. Ada di rumah. Ini yang dia cari. Ternyata dia tidak ada di gedung gereja kebaktian. Dia adanya di rumah.
Lalu ayat 2. Datanglah orang berkerumun sampai di muka pintu pun tidak ada tempat. Iya. Billy, dari ayat itu Koden merubah konsep. Ternyata rumah orang Kristen murid Yesus, apalagi rumah hamba Tuhan. Satu-satunya tanda Yesus ada di rumah itu atau tidak. Rumah itu sepi atau rame? Keren. Sepi atau rame? Gue merinding. Udah gue merinding. Apalagi kalau rumah hamba Tuhan seperti rumah selebritis. Iya. Enggak sembarang orang boleh masuk. Jahat itu. Maka itu gereja itu ada di rumah. Bukan di gedung. Iya. Wow, gue merinding. Ada di rumah. Iya. Bukan ada gambar Yesus di rumah kita. Iya. Tandanya adalah orang-orang datang. Nggak takut ke rumah itu. Iya. Maka itu kita cek rumah kita masing-masing sepi atau rame. Iya. Aduh, puji Tuhan. Hanya rumah rame itu. Rame. Rumah singgah Koden. Banyak anak-anak Koden kenal kok. Iya, rumah singgah. Salah satunya anak rohaninya Koden Teddy. Ya, itu langganan rumah. Iya, betul. Iya, rumah singgah. Sampai terkadang kita pun nggak di rumah, mereka ini datang makan di situ. Iya. Karena kita kasih izin, kita bilang siapapun mau datang, kalau kamu mau makan di sini, teman-teman ini udah kenal kan orang rumah, jadi dikasih masuk dan mereka makan di situ. Iya. Dan kita ngerasai akhirnya rumah itu jadi hidup, jadi rumah restorasi. Jadi orang-orang dipulihkan, banyak dipulihkan. Ada beberapa teman-teman yang kalau kesaksian hidup itu ada yang agnostik sama ateis. Kalau tinggal ngobrol sama aku tuh debat. Itu bisa sampai jam 1 pagi. Mereka memancing aku debat, tapi aku gak mau debat Koden. Karena aku dilarang. Karena aku bilang gini dalam diriku, kalau aku ikutan debat mereka gak datang lagi nanti. Aku terima. Memang capek kalau nemenin mereka. Akhirnya sampai setelah 6 bulan dua-duanya terima Yesus. Gitu. Melihat kasih. Iya, melihat kasih. Ada yang lepas dari rokok, lepas dari minuman keras itu karena gak diomongin soal itu. Gak diomongin itu. Jadi datang ke rumah itu bawa minuman keras. Aku bilang gini, kamu gak boleh mabok. Kamu minum, aku temenin. Kamu gak boleh mabok. Kalau yang rokok aku jauh-jauh karena aku gak tahan asap rokok. Betul. Aku ngobrol sama mereka. Karena mereka terima kasih Tuhan, mereka stop sendiri semuanya. Itu terjadi di rumah. Dan aku merinding makanya. Aduh. Jadi apa yang dibahas dalam cuplikan video tersebut oleh Pendeta Daniel Alexander dan juga Pendeta Billy Lantang adalah untuk mengkomparasikan tentang bagaimana pola pelayanan Tuhan Yesus dengan hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin rohani yang lebih mengejar kepada posisi tertinggi dalam sebuah organisasi, tetapi tujuannya meleset dari apa yang diteladankan oleh Yesus, yaitu ada agenda pribadi atau kelompok tertentu yang didasari oleh motivasi yang tidak murni. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan fakta yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Alexander kepada Pendeta Billy Lantang, yaitu yang pertama adalah bahwa gereja tidak terlepas dari tindakan atau praktek korupsi. Bahkan dikatakan lebih parah dari lembaga-lembaga lainnya. Kemudian bagaimana peran dari seorang pemimpin rohani di dalam melayani pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana teladan Tuhan Yesus terkait dengan apa yang dikejar oleh Tuhan Yesus ketika melayani selama 3,5 tahun di dunia ini. Yang pertama, memang bahwa semua organisasi atau lembaga termasuk organisasi gereja sangat membutuhkan uang untuk organisasi bisa berjalan dengan segala program-program yang ada di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan sehingga bisa menjadi dampak bagi masyarakat sekitar, baik oleh masyarakat Kristen dan juga masyarakat lainnya.
Ketika Tuhan Yesus memimpin sebuah organisasi atau persekutuan yang jumlahnya relatif kecil, yaitu 12 murid, ada seorang bendahara yang diangkat, yaitu Yudas, yang memegang keuangan kas murid pada waktu itu. Kita tahu bagaimana pada akhirnya uang membutakan mata Yudas sehingga dia menjadi seorang yang korup, dan bagaimana akhir dari kehidupan Yudas kemudian. Firman Tuhan mencatat bahwa cinta uang merupakan akar dari segala kejahatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah dikehendaki sebuah pengabdian di dalam hidupnya, sehingga ia lebih rela untuk berkorban daripada memanfaatkan posisi menjadi tempat yang strategis untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, yaitu mamon. Karena hal ini adalah sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau menggembalakan, pemimpin yang mau membimbing umatnya menjadi pribadi yang mengenal Tuhannya sebagai gembala yang agung. Nah, bagaimana teladan dari Tuhan Yesus di dalam Dia menggembalakan murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya pada waktu dia menjadi seorang pemimpin. Dia menyerahkan urusan uang sepenuhnya kepada murid-murid atau orang-orang yang dipercaya untuk mengelola di dalam menerapkan atau menyalurkan untuk program-program atau kepentingan-kepentingan pelayanan tertentu. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Ayat yang ketiga, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Jadi sebenarnya sudah jelas bagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya perintah untuk menggembalakan kawanan domba Allah harus dengan sukarela dan sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk mencari kepentingan atau keuntungan, tetapi pengabdian diri, dan tidak juga dengan paksa dalam arti ada otoriter dan juga dengan geram, tetapi dengan sebuah teladan. Di dalam menggembalakan pelayanan perlu ada seorang pemimpin, tetapi kualifikasi seorang pemimpin harus benar-benar sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan juga yang dicatat di dalam beberapa bagian ayat. Salah satunya adalah di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua, supaya hal ini benar-benar dihidupi oleh setiap pemimpin rohani, bahwa menjadi ketua sinode bukanlah untuk mencari keuntungan mamon atau materi, tetapi benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi sebuah pengabdian.